Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang komunikasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Asmi dan rekan-rekan saya yaitu Lukman, Habib Nasruddin, dan Herlin Samprotu Yunaini. Langsung saja kita ke penjelasan. Bab 1 yaitu komponen pendidikan yang akan dijelaskan oleh Lukman. Komponen pendidikan. Definisi komponen yang dikemukakan oleh Harold Lesby atau ilmuwan, yaitu 1. Sumber informasi. Sumber informasi adalah pihak yang berinisiatif atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, bisa jadi seseorang, individu, kelompok, bahkan suatu negara. 2. Pesan. Pesan adalah apa yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. 3. Saluran atau media. Saluran atau media dalam berkomunikasi adalah alat atau wahana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan. 4. Penerima, yakni orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari pengirim pesan. 5. Efek. Efek adalah apa yang terjadi kepada penerima pesan setelah menerima pesan. Adapun unsur-unsur utama suatu komunikasi, yaitu salah satunya adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon penerima pesan yang mampu mempengaruhi pengirim pesan untuk berkomunikasi selanjutnya. B. Atau selanjutnya, gangguan atau kendala komunikasi. Gangguan komunikasi terjadi jika terdapat komunikasi yang mengganggu, gitu, sehingga proses komunikasi tidak berlangsung efektif. Macam-macam gangguan komunikasi yaitu salah satunya 1. Gangguan teknis. 2. Gangguan sistematik atau psikologis. 3. Gangguan fisik. 4 adalah gangguan status. 5 adalah gangguan kerangka berpikir. 6 yaitu gangguan budaya. 7 konteks. Konteks atau situasi komunikasi. Nah, itulah prosedur atau yaitulah rekan-rekan bahwasanya komponen pendidikan. Bab 2 yaitu fungsi komunikasi yang akan dijelaskan oleh Habib. Saya di sini akan mempresentasikan tentang fungsi komunikasi. Komunikasi mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi sosial komunikasi, kedua fungsi ekspresif, ketiga fungsi ritual, keempat fungsi instrumental. Yang pertama adalah fungsi sosial komunikasi. Dengan berkomunikasilah manusia bisa mendapatkan rujukan dan pedoman untuk mengartikan situasi apapun yang ia hadapi dalam kehidupannya. Dalam fungsi sosial komunikasi terdapat 3 subfungsi, yaitu A. Pembentukan konsep diri, B. Pernyataan eksistensi diri, C. Untuk kelangsungan hidup. Yang kedua adalah fungsi ekspresif. Komunikasi adalah untuk penyampaian atau penyaluran emosi, perasaan, dan pikiran. Perasaan tersebut bisa disalurkan melalui simbol-simbol verbal ataupun non-verbal. Fungsi ritual. Fungsi ini erat kaitannya dengan fungsi ekspresif. Biasanya dilakukan secara kolektif dan bersama, seperti upacara, perayaan, dan lain-lain. Keempat, fungsi instrumental. Fungsi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan juga untuk mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan bertujuan menghibur. Walau masih memiliki hubungan dengan keempat fungsi tersebut, namun penambahan fungsi komunikasi ini sebagai bentuk fungsi konkret dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Fungsi penulis maksud adalah A. Fungsi komunikasi sebagai pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Fungsi komunikasi sebagai pengirim dan penerima pesan adalah untuk pemindahan informasi. B.
B. Fungsi komunikasi sebagai pembentuk sikap dan nilai. Pendidikan merupakan agenda mulia di semua negara, karena melalui pendidikanlah negara tersebut bisa mempersiapkan generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme dan juga patriotisme, serta memiliki kemampuan untuk bertahan dan bersaing dalam pergaulan global. Yang ketiga yaitu prinsip komunikasi yang akan dijelaskan oleh Herlin. G. Prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh definisi atau hakikat komunikasi. Kesamaan dalam berkomunikasi dapat diibaratkan dua buah lingkaran yang bertindihan satu sama lain. 3 prinsip dasar komunikasi yaitu 1. Sharing similar experience. 2. The field of experience. 3. Kedua lingkaran tersebut tidak akan bisa saling menutup secara penuh dalam kurung 100%. Karena dalam konteks komunikasi antar manusia tidak pernah ada manusia di atas bumi ini yang memiliki perilaku, karakter, dan sifat yang sama persis, sekalipun mereka dilahirkan secara kembar. Secara lebih luas, Mulyana menjelaskan bahwa terdapat 12 prinsip komunikasi, yaitu A. Komunikasi adalah proses simbolik. B. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. C. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. D. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. E. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. F. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. G. Komunikasi bersifat sistemik. H. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Menurut Joseph A. De Vito dalam bukunya Human Communication 1994 dan Essential of Human Communication 1996 terdapat 9 prinsip komunikasi, yaitu A. Merupakan kemasan dari tanda-tanda. B. Merupakan proses penyesuaian diri. C. Mempunyai dimensi isi dan hubungan. D. Dapat dilihat sebagai hubungan simetris atau hubungan komplementer. E. Merupakan proses transaksional. F. Urutan peristiwa komunikasi dapat dijelaskan. G. Tidak dapat dihindari. H. Tidak dapat diubah dan diulang. I. Mempunyai tujuan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.